sendirian. Yuk, kuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Balik lagi bersama saya Cipta Hermanto dan Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, di depan kita ada Commander Black Color regulator version. Jadi senapan ini sudah menggunakan regulator. Kemudian dipesan oleh Bapak Luki Cahyadi di Papua. Beliau memang pesan menggunakan regulator dan teleskopnya yang bikin gak nahan. West Hunter HD Max 625x50 SF IR FEP zero stop. Jadi teleskop ini udah mumpuni untuk main zero stop di segala jarak. Jadi udah sangat worth it banget dipasangkan di senapan-senapan yang memiliki kemampuan dan performa yang baik tentunya. Bapak Cahyadi meminta Wild Hunter untuk diajak dulu nih unitnya berburu ke hutan, dan rencana memang besok tanggal 7 kita akan mencoba untuk pergi hunting menggunakan Commander yang milik Bapak Luki ini, dan rencana memang kita akan berburu bajing atau tupai. Ini mungkin kali pertama Wild Hunter membawa Commander berburu. Jadi sebelum kita berangkat besok di pagi hari, kita akan mengulas sedikit apa aja sih yang tertempel pada senapan ini secara spesifikasinya. Chamber monolight system semi CNC, kemudian sudah bisa menggunakan magazine teman-teman. Magazinnya Marauder, jadi teman-teman sudah dikasih fasilitas untuk bisa menggunakan senapan dengan praktis menggunakan magazine. Relnya gunakan dua-dua, jadi kalau misalkan melakukan pembelian teleskop di luar, usahakan ketika memiliki Commander, kakinya harus dipastikan kaki Picatinny atau dua-dua, biar saat dipasangkan pas. Kemudian kokangannya saya deliver teman-teman, sini. Dan sudah menggunakan regulator, kemudian tabung OD38 bahan duralium, dia ketebalannya 5 mili, jadi sangat safety sekali. Laras 41 cm, alur 12, OD13, merek Anger. Trigger R-arm dengan senggol bacoknya Wild Hunter. Jadi ketika teman-teman tidak terbiasa dengan trigger lembut di unit Wild Hunter, teman-teman harus membiasakan diri menggunakan trigger yang smooth action trigger. Yang menarik ke bagian belakang, dia sudah popor lipat teman-teman. Seperti ini ketika dilipatkan. Dan mengunci. Seperti ini. Kita bisa angkat senapannya. Kemudian untuk mengembalikan, kita naikkan aja pangkalnya, kemudian kembalikan ke bagian belakang seperti ini. Kalibernya kita menggunakan 4,5 mm teman-teman, yang masih legal di pasaran. Jadi Wild Hunter selalu concern dan konsisten menggunakan kaliber 4,5 yang masih legal. Maksimal pengisian senapan ini kita rekomendasikan di 2800 PSI. Maksimalnya 2800 PSI, itu nggak boleh lebih dari itu ya teman-teman. Kita bahas regulator. Apa sih fungsi dari regulator? Jadi mungkin banyak yang belum mengetahui atau masih bingung. Kenapa sih senapan harus dipasang regulator? Tapi sebetulnya tidak menjadi keharusan kalau misalkan si senapannya sebelum menggunakan regulator anginnya sudah stabil. Jadi fungsinya memang untuk menstabilkan atau menakar angin dari tekanan inti pada tabung bagian depan ke bagian ruang ledak di bagian chamber. Commander tidak menggunakan regulator, itu powernya dia udah stabil, udah bagus. Makanya keakurasi juga bagus dari si Commander ini. Tapi karena permintaannya pengen dipasangkan regulator, ini stabilitasnya lebih meningkat. Jadi lebih berkualitas si angin yang dikeluarkan setiap shotnya, seperti itu. Terkait regulator, banyak sekali regulator yang dijual di Indonesia. Yang paling basic memang yang kita gunakan ini paintball. Kemudian kita ganti disknya menjadi disk spring Jerman. Kemudian piston di bagian teflonnya kita ganti Sustapek. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk jangka panjang. Karena berhubung ini senapan yang didesain untuk kelas hunting, makanya kita persiapkan untuk senapannya tidak rewel, apalagi dikirim ke Papua. Papua merupakan satu daerah yang sangat jauh kemana-mana ya, makanya kita buatkan senapan yang mudah di maintenance, kemudian mudah dioperasikan, dan saya kira untuk perbaikan senapan pun Wild Hunter sudah membuat tutorialnya, jadi udah sangat gampang sekali diakses saat ini. Hari ini mempersiapkan senapannya, kita zeroing dulu, kemudian kita siapkan dulu anginnya,
Besok pagi kita akan meluncur ke daerah Ciwidey, kita akan berburu tupai. Kita subuh berangkat karena menurut informasi dari guide di sana, hama tupai sekarang lagi banyak masuk katanya. Kemudian kita udah minta izin juga ke Bapak Luki Cahyadi untuk membawa senapannya dibuatkan konten terlebih dahulu. Karena aku juga sangat pengen banget gitu ya menggunakan Commander berburu di alam liar. Karena sebelumnya kita hanya tes akurasi dan review seperti itu ya. Dan sekarang kita akan coba berburu. Jadi sore ini kita akan coba persiapkan dan sampai jumpa di besok hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Kita akan hunting bersama Commander regulator version milik Bapak Luki Cahyadi di Papua. Not wild, not hunter. Boom! Oke teman-teman, kita akan coba tes akurasinya dulu. Biar pasti. Kita pakai kamera 2 untuk merekam. Kita rekamkan. Oke, kita ambil media yang masih kosong. Kita coba tembakan yang pertama, guys. Oke, teman-teman bisa lihat itu tembakan yang pertama. Tembakan yang kedua. Oke, tembakan yang kedua. Kita masuk tembakan yang ketiga. Oke, itu yang ketiga. Sekarang masuk yang keempat. Oke, yang keempat masih masuk. Sekarang masuk yang kelima, teman-teman. Oke, masih tetap masuk. Sekarang yang keenam. Oke, masih tetap masuk. Saya kira cukup 6 tembak. Karena sekarang tanggal 6, jadi tembakannya harus 6. Nggak boleh banyak-banyak. Saya kira sebesar ini udah lebih dari cukup. Lihat. Ini lebih kecil dari mata bajing ya. Oke. Sip, udah lulus uji balistik. Langsung kita hunting menuju ke Ciwidey besok tanggal 7. Hanya di Wild Hunter. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Om Swastiastu, Sampurasun. Pagi ini kita berangkat ke daerah Ciwidey, Jawa Barat. Tadi malam aku dikontak sama Pak Haji Oleh ya. Katanya lagi ada buah hama bajing masuk dia ke buah tersebut. Kemudian kebetulan juga kita mau ada konten berburu. Hari ini aku akan bawa Commander yang regulator version dipesan oleh Bapak Luki ya. Beliau pesan satu set dengan teleskop West Hunter. Pengen diajak hunting dulu, kemudian di zeroing menggunakan gyrostopnya. Nanti kita akan coba perlihatkan unitnya. Kita masih di perjalanan. Ini sekarang tanggal 6 ya. Tanggal 7. Sekarang hari Selasa tanggal 7 Januari 2024. Berhubung Wild Hunter belum pernah menguji Commander ke target hidup, jadi kita akan coba hari ini. Kita nikmatin perjalanannya, kurang lebih 1 jam kita sampai ke daerah Ciwidey. Mudah-mudahan lancar dan unitnya bisa memuaskan untuk Bapak Luki di daerah Papua. Beliau orang Papua teman. Hanya di Wild Hunter kita langsung go ke daerah Ciwidey. Boom, ke depan.
Oke teman-teman, kita loading barang dulu yang akan kita bawa ke tempat sanggungan. Kita sudah di hutan belantara. Teman-teman bisa lihat lokasinya. Nah, ada suara puyuh gonggong lagi bersuara dia. Karena kita pagi banget nyampenya. Unit yang kita gunakan Commander Black regulator version yang pesan Bapak Lucky di Papua. Untuk teleskopnya gunakan West Hunter. Kita bersama Mr. Charles, the King of Squirrel. Kayak unitnya bukain kayak. Kita perlihatkan kepada teman-teman. Bajunya gunakan Wild Hunter outfit. Wih. Ini milik Bapak Lucky nih. Caranya pakai apa kek? West Hunter. Wih, West Hunter guys, lihat. Untuk tipenya dia yang Max, XD Max. Mana tipenya kek? Nih. Ini yang HDMX 624x50 SFVR FEP zero stop. Sekalian kita tes juga nanti akurasinya. Bapak Lucky, saya di Papua. Masih grass, tapi kita udah minta izin untuk dibuatkan konten dulu, jadi udah aman kayak ya. Aman. Jadi udah bisa kita gunakan dengan nyaman dan aman. Pemandangannya guys, teman-teman bisa lihat. Ini yang bikin mahal ini nih di hutan itu. Pemandangannya. Di kota nggak akan nemu nih. Mantap. Oke, kita jering dulu sebelum kita ke lokasi target hama bajing. Hanya di Wild Hunter, not Wild Dot Hunter. Boom! Kita udah ready guys di sanggungan bersama Commander milik Bapak Lucky. Ini tim lagi nyari suung. Ini guide juga nih. Punjul barel. Ini sanggungannya udah kayak aviari, lihat. Ulala. Ini di pohon besar kita berburunya. Ini pohonnya ada 30 meter ke atas. Jadi nembaknya cukup lumayan jauh kita hari ini. Nanti ini akan kita kirim ke Papua untuk Bapak Lucky ya. Commander regulator version. Ini regulatornya. Manometernya ada 2 di bawah. Ini manometer untuk output regulatornya. Yang di atas untuk tekanan angin. Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki kita untuk hunting hari ini. Untuk tripodnya kita gunakan Takara hunting. Jadi udah enak banget nih. Yuk, bismillah. Halangan kayak tai. Aduh, ini kok gak aktif gitu. Ini lokasi anak. Iya. Datang di kanopi video. Jatuh dia. Oke. Karena binatang dahan itu.
tergaing-gaing guys. Headshot. Jatuh dia. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah kita dari pagi sampai sore udah mengetes senapan yang dipesan oleh Bapak Luki di Papua. Jadi hari ini alhamdulillah aku akhirnya bisa membawa Commander untuk berburu atau hunting di hutan belantara. Kita berburu squirrel atau bajing. Unitnya enak banget, terutama di bagian akurasi. Powernya super stabil karena senapan ini sudah menggunakan regulator, karena ini Commander Black regulator version. Jadi aku happy banget hari ini, happy banget ketika tadi kita shot bajing itu gak ada yang meleset ya, semuanya hampir rata-rata headshot. Jadi aku sangat happy banget hari ini dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman di rumah di 2025 ini teman-teman. Sebelumnya aku udah minta izin dan alhamdulillah diizinkan untuk mengetes senapan ini. Kemudian tidak ada kendala, senapannya sangat enak, apalagi di popor lipatnya sangat sangat fungsional banget ketika di hutan, karena kita di sanggongan yang cukup terbatas. Jadi si senapannya bisa kita lipatkan. Kalau misalkan kita kekurangan ruang, kita harus bisa dilipatkan. Kemudian kalau misalkan kita mau ngebidik ya tinggal dikembalikan si lipatannya. Jadi sesimpel itu menggunakan si Commander. Commander ini sebuah senapan yang kita keluarkan di akhir tahun 2024 dan kita akan terus kembangkan di 2025. Dan seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa senapan ini mengusung konsep harga kaki 5, kualitas bintang 5. Kita selalu prioritaskan akurasi dan kualitas dari senapannya, seperti itu. Jadi hari ini Cipto Hermanto pamit undur diri dan kita akan langsung pulang ke Bandung. Kita akan istirahat dan next day kita akan lanjutin petualangan kita bersama senapan-senapan yang telah kita buat selama ini. Sekarang hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Sangat menyenangkan meskipun sedikit hujan. Kita tadi udah buat bivak, yaitu sanggongan, untuk kita bisa berteduh dan meng-shot target-target yang ada di depan kita. Targetnya cukup bervariasi untuk jaraknya hari ini. Ada yang 30 meter, kadang ada yang 25 meter, yang terjauh di 45 meter. Pohonnya sangat besar sekali, tapi si buahnya sedang lebat, makanya well banget hari ini, aku happy banget. Kita bertemu di lain kesempatan hanya di Wild Hunter, not Wild, not Hunter. Boom. Yuk seserian wae, yuk warga. Senang. Di belakang layar ini terdapat orang-orang luar biasa. Nusok ngacaukeun we yeuh. Yang penting happy. Yang penting happy. Oke, wow, mantap. Ini saking baru nih senapan ya. Ini kertasnya yang biasa kita uji, ini belum dilepas. Ini milik Bapak Luki nih guys, tuh, namanya Bapak Luki Papua. Alat rekam kita pakai Panasonic. Dan nanti kemungkinan kita lagi ngerakit side cam juga GoPro, jadi nanti bakal lebih enak lagi karena GoPro yang sebelumnya kita udah nggak ada ya, hilang dijual. Dijual guys. Yang penting ayah bati ya. Iya.
Aduh, kot tarik tinggi ya coba dia rodat. Rambol. Oke teman-teman, tengah malam nih kita masih di dalam hutan ya. Timbul pertanyaan kenapa nembak bajingan sampai larut malam. Jadi kalau udah di hutan, wild hunter tuh selalu pengen berlama-lama sebetulnya. Karena suasananya makin masuk ke dalam tuh makin jiwa tuh makin menyatu ya. Nyatu. Jadi sekarang sekitar jam 2.00, jam 2 malam. Kita masih di hutan, teman-teman bisa lihat ke depan. Lihat. Kita masih di jalan tanah, lumpur malah. Karena tadi hujan. Jadi salah satunya alasan belum pulang tuh karena hujan juga. Jadi akses dari Saung, bukan Sauk. Hujan besar, jadi ke mobil tuh agak terbatas karena barang-barang kan banyak yang dibawa ke mana itu, ke Saung ya. Baru selesai reda barusan jam 2 kurang 15 kita perjalanan menuju ke kota, ke Bandung. Makanya ini selalu yang dinantikan sama wild hunter ketika ke hutan itu selalu ada cerita. Dan permasalahan waktu sebetulnya bukan jadi permasalahan, jadi sebuah proses yang harus dinikmati sebetulnya gitu ya. Jadi kayak jalan di hutan meskipun gelap tapi happy gitu ya. Nah, aku rasa ini dirasakan oleh semua bediler, bukannya capek malah lebih happy gitu. Oke, bismillah, kita perjalanan dari Bandung paling selatan menuju ke kota, kita ke Buah Batu ya. Itu kurang lebih 2 jam gitu. Hari depan masih ada kegiatan tuh. Masih ada kegiatan, masih proses, jadi kita nggak boleh ganggu. Itu petani yang sedang loading sayuran. Hah? Kol ya. Mungkin untuk didistribusikan ke kota. Nah, tapi nggak apa-apa, biarkan bekerja aja, kita jangan ganggu, santai aja. Oke, gitu teman-teman, mudah-mudahan pengalaman kita di hari ini, sekarang berarti masuknya udah tanggal 8 ya. Kemarin kita berangkat ke tanggal 7, hari Selasa, sekarang hari Rabu. Kita berangkat ke Bandung kurang lebih 1,5 jam. Dan thank you banget sudah menonton video ini. Hanya di Wild Hunter, not Wild Hunter. Boom.